Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan pada negara-negara di Asia Barat. Untuk lebih lanjut, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Arab Saudi, di mana sistem pendidikan di Arab Saudi pada dasarnya mengambil kurikulum yang ada pada negara lainnya, dan terutama pada negara Mesir, dengan lebih menekankan pada mata pelajaran keagamaan dan kurikulum untuk sekolah pria dan wanita setiap jenjang yang sama dengan praktiknya, kecuali sekolah wanita itu menambahkan pelajaran manajemen rumah tangga, dan sementara sekolah pria itu menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada wanita. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, yang kedua, pendidikan umum untuk perempuan, dan yang ketiga, pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dengan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahun yang sama pula. Dan pendidikan umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendidikan dasar yang terdiri dari SD di umur 6-12 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah di umur 12-15 tahun. Yang ketiga, pendidikan sekunder dari 15-18 tahun. Yang terakhir, pendidikan tinggi, universitas atau akademi. Pendidikan Islam tradisional dibagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota Dewan Ulama. Kurikulum ini untuk sekolah Islam tradisional juga sebagai menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada studi Islam dan bahasa Arab. Untuk pendidikan agama dilakukan di bawah supervisi dari Universitas Islam dan Universitas Islam Madinah. Tetapi di Universitas Umum, pelajaran Islam merupakan mata kuliah wajib, apapun jurusan yang diambil mahasiswa itu sendiri. Sistem pendidikan di negara Arab terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi yang akan dijabarkan lebih jauh lagi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Itulah sistem pendidikan di negara Arab Saudi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza dengan NIM A25121010. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sistem pendidikan di negara Turki, di mana Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekuler, bersatu, dan wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah, bahkan di Eropa Tenggara. Ibu kota Turki berada di Ankara, namun kota terbesarnya berada di Istanbul. Sistem pendidikannya terpusat, dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk setelah berdirinya Republik Turki Modern pada tahun 1923. Atatürk menjabat sebagai presiden pertama dan menciptakan sistem kenegaraan yang sekuler, di mana pendidikan dirancang untuk menghasilkan kelas pekerja terampil, produktif, dan menjadi individu yang kreatif di era yang serba informatif. Sampai saat ini, pendidikan telah menjadi medan pertempuran politik dan filosofis antara sekularis yang didukung oleh aparat militer dan konservatif agama yang membentuk fondasi lewat Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang pada akhirnya bisa merebut kekuasaan tertinggi. Pada tahun 2012, AKP mendorong perubahan melalui reformasi undang-undang yang kemudian beberapa kalangan mengkritisnya. Meski demikian, salah satu langkah yang dirancangkan yaitu memperpanjang wajib belajar selama 4 tahun dinilai cukup baik. Di Turki, Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap administrasi, semua tahapan dan jenis pendidikan prasekolah. Perencanaan dan koordinasi pendidikan berada di bawah lingkup dari Yüksekodretim Kurulu atau Dewan Pendidikan Tinggi
yang biasa disingkat YOK. Secara kualitatif, sekolah di Turki berkinerja kurang baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara OECD lainnya. Menurut hasil dari program OECD for International Student Assessment atau PISA, rata-rata siswa di Turki sangat rendah dalam literasi, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dari rata-rata OECD. Maka, karena bermacam kendala kualitas sistem pendidikan di Turki, siswa di Turki memiliki sejarah panjang dalam memilih belajar ke luar negeri di jenjang pendidikan tinggi. Departemen Pendidikan Nasional di Turki selain menetapkan kurikulum sekolah dasar, menyiapkan dan menyetujui buku pelajaran dan alat peraga. Sebelum mereformasi, mata pelajaran antara lain seni dan kerajinan, kewarganegaraan dan hak asasi manusia, bimbingan karir, bahasa asing yaitu Inggris, Prancis, Jerman dari kelas 4. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razni dengan NIM A251210008. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, tepatnya pada sistem pendidikan di Iran. Negara Iran berada di kawasan Timur Tengah, tepatnya wilayah Asia Barat Daya. Dan di masa awal, Iran dikenal dengan nama Persia, meskipun belakangan setelah adanya revolusi, Iran kemudian menjadi Republik Islam Iran. Selama abad ke-19, pendidikan secara bertahap menjadi salah satu fokus utama reformasi di sana. Bukan hanya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, akan tetapi banyak mendatangkan instruktur dari Eropa, utamanya untuk mengajar para militer setelah kekalahannya dalam perang melawan Rusia. Di Iran sendiri, pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan bertanggung jawab untuk pembiayaan dan mengontrol administrasi pendidikan dasar dan menengah. Di tingkat lokal, pendidikan diawasi melalui pemerintah provinsi dan kantor kecamatan. Pendidikan wajib belajar berlangsung sampai kelas 8 dan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat. Para siswa akan menghadapi ujian akhir pada tingkat kelas 5 dan 8. Apabila siswa gagal dalam ujian tersebut, harus mengulang dan dapat mengambil ujian lagi tahun berikutnya. Jika siswa gagal untuk kedua kalinya, mereka harus mengikuti pelatihan kejuruan dasar. Kompetisi untuk masuk ke universitas, ke perguruan tinggi negeri di Iran sangatlah ketat dan penentuan kelulusan didasarkan pada hasil ujian masuk universitas. Pendaftaran dilakukan di bulan Juni setiap tahun dengan hanya 10% kursi yang disediakan dari sekitar 1,5 juta peserta untuk lolos di salah satu perguruan tinggi negeri. Semua perguruan tinggi swasta selain Islamic Azad University juga menggunakan tes untuk masuk di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Liberto Repilahe, NIM A2512026 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang perbandingan sistem pendidikan di negara Indonesia dan negara-negara di Asia Barat, khususnya negara Arab Saudi, Iran, dan Turki. Di negara Indonesia menganut sistem pendidikan nasional, yang artinya keseluruhan pendidikan secara terpadu yang saling terkait secara menyeluruh untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kelembagaan, yang terdiri dari jenjang pendidikan dan jalur pendidikan. Dan yang kedua itu yaitu jenis pendidikan, yang terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, dan lain-lain. Yang pertama, kelembagaan yang terdiri dari jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu sendiri merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Adapun jenjang pendidikan ini sendiri terdiri dari yang pertama pendidikan anak usia dini yang dimulai dari umur 1 sampai dengan 6 tahun, ataupun boleh juga dari kita sejak lahir sampai dengan kita usia 6 tahun. Nah, di pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk merangsang pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun
pertama masuk sekolah. Anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan ini disiapkan untuk dilanjutkan ke pendidikan sistem menengah. Yang kedua, pendidikan menengah, yaitu pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Yang keempat, yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan, diploma, sarjana dan magister, serta spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Nah, yang kedua yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini terbagi atas dua, yaitu jalur pendidikan formal dan informal. Jalur pendidikan formal yaitu merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar dan TPA atau Taman Al-Quran. Terdapat pada setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Selain itu ada juga berbagai jenis kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jenis pendidikan yang terdiri dari umum, kejuruan, dan lain-lain. Jenis pendidikan merupakan kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satuan pendidikan. Adapun macam-macamnya yaitu yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik. Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, misalnya sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga yaitu pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dari pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu dan pengetahuan tertentu. Kemudian ada yang namanya pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi tertentu menjadi seorang profesional. Nah, yang kelima yaitu pendidikan vokasi yang merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam diploma 4. Yang keenam yaitu pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman hidup ajaran agamanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendidikan agama tersebut. Yang terakhir yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa. Jadi pada intinya, secara kualitatif dan kuantitatifnya, perbandingan antara sistem pendidikan di negara Indonesia dan negara-negara di Asia Barat ini, khususnya untuk negara Arab Saudi, Iran, dan Turki ini tidak terlalu banyak memiliki perbedaan untuk sistem pendidikannya. Pada dasarnya adalah sama, hanya saja mungkin terdapat perbedaan pada jenis-jenis pendidikannya. Misalnya contohnya pada negara Arab Saudi itu untuk pendidikan dasarnya dipisahkan antara kaum putra dan putri. Tetapi di Indonesia pendidikan dasar itu bisa digabung saja pada pendidikan dasar atau tingkat SD. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Labotano dengan NIM A251-21015. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara di Asia Barat, yaitu Arab Saudi, Turki, dan Iran. Nah, sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional yang mempunyai arti
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kelembagaan yang terdiri dari jenjang pendidikan dan jalur pendidikan. Nah, di sini saya akan bahas terlebih dahulu mengenai jenjang pendidikan, di mana jenjang pendidikan itu sendiri adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, tujuannya yang akan dicapai itu kemampuan yang dikembangkan. Nah, adapun dari jenjang pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama adalah pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu sendiri adalah jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, yang kedua yaitu pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah itu yang kita ketahui sebagai SMA, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Nah, dan selanjutnya pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi itu sendiri adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral. Nah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa macam-macam pendidikan. Yang pertama itu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, pendidikan formal ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi kesimpulannya, pendidikan di Arab Saudi terbagi menjadi dua bagian antara lain. Pertama, pendidikan umum yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sekolah dasar, ibtidaiyah dengan lama studi 6 tahun, sekolah menengah pertama mutawasita dengan lama studi 3 tahun, sekolah menengah atas tasnawiyah dengan lama studi 3 tahun. Kedua, pendidikan tinggi yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu studi sarjana, studi magister, dan studi doktoral. Nah, negara Iran berada di kawasan timur tengah, tepatnya wilayah Asia Barat Daya, dan di masa awal Iran dikenal dengan nama Persia. Meskipun belakangan setelah adanya revolusi, Iran kemudian menjadi Republik Islam Iran. Selama abad ke-19, pendidikan secara bertahap menjadi salah satu fokus utama reformasi di sana. Bukan hanya mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, akan tetapi banyak mendatangkan instruktur dari Eropa, utamanya untuk mengajar para militer setelah kekalahannya dalam perang melawan Rusia. Sedangkan secara kualitatif, sekolah di Turki berkinerja kurang baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara OLED lainnya. Menurut hasil dari program OLED for International Student Assessment, bisa rata-rata siswa di Turki sangat rendah dalam literasi, matematika, dan pengetahuan alam dari rata-rata OLED. Maka karena bermacam kendala kualitas sistem pendidikan di Turki, siswa dari Turki memiliki sejarah panjang dalam memilih belajar ke luar negeri di jenjang pendidikan tinggi.